Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-27, Wasiat Seorang Kudus. Hadiah Paus kepada Paulus. Pada tahun 1743, Paulus dan Thomas Truzieri lewat di depan Basilik Santi Giovanni e Paolo di Roma. Melihat basilik dan biara itu, Paulus berseru dengan nada misterius, "Ya Allah, rumahku, rumahku, di sini aku akan datang dan menetap." 30 tahun kemudian, pada bulan September 1773, Paus bertanya kepada dua religius pasionis. Paulus mempunyai seorang adik yang juga pasionis. Siapakah namanya? Mereka menjawab bahwa Paulus mempunyai seorang adik yang pasionis, tetapi telah meninggal dengan meninggalkan kesan seorang suci, namanya Yohanes Baptista. Mendengar itu, Paus bergumam kepada diri sendiri lalu berseru, Yohanes et Paulus, Paulus et Yohanes. Sebenarnya sudah lama Clemens ke-14 ingin memberi suatu rumah besar di Roma kepada Paulus. Ketika masih menjabat sebagai kardinal, pernah menawarkan kepada Paulus, "Saya ingin berbuat sesuatu untuk kongregasimu." Waktu itu Paulus menjawab, "Akan datang waktunya." Sekarang sudah sampai waktunya. Sesudah 3 bulan dari percakapan yang misterius itu, Paus Clemens ke-14 menyerahkan biara Santi Giovanni e Paolo beserta basiliknya kepada kongregasi Pasionis. Maka Paulus bersama dengan 17 religius yang terpilih dari seluruh kongregasi memasuki biara baru tepat pada hari raya Maria yang tak bernoda. Dengan kegembiraan besar, Paulus segera menulis surat sebagai ungkapan rasa terima kasihnya, yang antara lain berbunyi, "Bapa Suci yang mulia, sementara saya memuji, memuliakan, mengagumi dan bersyukur kepada belas kasihan ilahi atas kembalinya Bapa Suci yang mulia ke tahta apostoliknya dengan sehat walafiat. Saya yang tak pantas ini sangat ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapa Suci yang mulia, karena dengan penuh kasih sayang telah berkenan menentukan gereja dan basilik Santi Giovanni e Paolo sebagai tempat tinggal bagi kami para pasionis. Kami sangat bahagia karena Bapa Suci yang mulia justru di tengah kota dunia ini membuka suatu rumah di mana akan selalu dikenangkan sengsara tersuci penebus ilahi kita. Hal ini akan menjadi suatu peringatan bagi seluruh dunia Kristiani tentang kebaktian besar, kenangan akan sengsara tersuci yang telah Bapa Suci usahakan sendiri, agar merasuk ke dalam hati para beriman, agar diwujudkan sampai akhir dunia. Percakapan kepada para religius dan kapitel terakhir. Di biara baru itu, Paulus menetapkan pemenuhan regula yang paling sempurna. Di situ juga, 9 calon imam menyelesaikan tingkat teologinya dengan Pastor Vincent Strambi sebagai dosen mereka. Tak lama kemudian, Pastor Vincent Strambi diangkat sebagai uskup dan kini sudah diresmikan suci. Atas kehendak Paus, Paulus harus menetap di Santi Giovanni e Paolo. Biarpun merasa berat, dengan rela Paulus meninggalkan kesunyian Gunung Argentaro, Vetrala, dan biara-biara lain untuk tinggal di Roma hingga hari terakhir hidupnya. Selama musim dingin tahun itu, Paulus terpaksa tinggal di ranjang, tak bergerak karena suatu penyakit yang sangat menyusahkan. Tetapi selama pekan suci, ia merasa agak sehat, maka inginlah ia merayakan segala upacara liturgi bersama komunitas.
Pada hari Kamis Suci, ia mengadakan percakapan rohani untuk para religius yang berkumpul di kapel. Selama puluhan tahun, ia mengadakan percakapan semacam ini. Tetapi kali ini terasa seperti yang terakhir kalinya mereka bersama. Antara lain Paulus berkata, "Pagi ini, saudara-saudara, adalah pesta cinta kasih. Oh, berapa kali saya imam yang sangat tak pantas datang untuk makan daging tersuci Yesusku, tetapi tidak pernah saya membalas kurnia sebesar itu dan tidak pernah melakukan sesuatu yang baik. Saya sering berlaku seperti seorang yang tak tahu berterima kasih kepada Yesusku, dan di mana-mana saya merusakkan karya-karyanya. Betapa sering pula saya melakukan yang melemahkan semangat sesamaku, baik di dalam maupun di luar biara. Maka saya mohon ampun, terlebih dahulu kepada Allahku, kemudian kepada para penasehat, kepada para superior kongregasi, kepada para imam, frater, bruder, postulan, dan pelayan. Saya mohon ampun kepada udara yang kuhirup, kepada tanah yang menahan saya. Pendeknya, saya mohon ampun kepada semua atas teladan buruk yang saya berikan. Sekalipun tidak saya sengaja, ampunilah saya, saudara-saudara tercinta. Pagi ini, waktu saya mempersembahkan misa, saya akan meletakkan hati saudara di dalam piala suci, dan kalian semua dalam komuni kudus hendaklah berdoa, berdoa, berdoa untuk saya. Ia menangis dengan pedih dan semua religius pun turut menangis bersama dia. Sebagaimana telah ditentukan, pada bulan Mei 1775 diadakan Kapitel Jenderal. Sebelumnya, Paulus ingin mengadakan pemeriksaan kembali regula kongregasi supaya dibahas bersama para peserta kapitel, kemudian diajukan kepada Santo Bapa untuk disahkan. Pada bulan Mei diadakan Kapitel Jenderal 5 bulan sebelum Paulus meninggal dunia. Para peserta dengan suara bulat sekali lagi memilih dia selaku superior jenderal dengan izin khusus tahta suci. Dengan hati berat, Paulus menerima tugas yang tak terpikul lagi karena umur dan penyakit. Ia menerima karena tidak mau melawan kehendak Allah yang telah dinyatakan melalui pemilihan resmi. Kepada para religius yang bergembira karena Paulus terpilih lagi, ia berkata, "Saudara-saudara tercinta, aku menyayangkan kemalanganmu. Regula yang telah dibahas bersama diajukan kepada Santo Bapa Paus Pius ke-6 mengesahkan dengan bula Praeclara Virtutum Exempla. Paulus menutup kapitel dengan mengajak semua untuk mengutamakan cinta persaudaraan, pemusatan batin, kepada para superior, dianjurkan ketenangan hati dalam mengoreksi anak buahnya. Hendaklah mereka lebih cenderung kepada kelembutan daripada kekerasan dan tuntutan. Penyakit yang terakhir. Kira-kira sebulan lewat, tepatnya sejak tanggal 26 Juni 1775, Paulus jatuh sakit, dan kali ini amat berat. Rematik, sakit urat saraf, kaki, persendian, jantung, mata yang pernah menyiksa dia, semuanya datang serempak seolah-olah diberi aba-aba. Pada hari raya tubuh Kristus, ia mempersembahkan kurban misa yang terakhir, bagaikan suatu mukjizat bahwa dapat menyelesaikannya tanpa rebah, sebab sebenarnya Paulus betul-betul tidak berdaya lagi. Sejak hari itu ia tinggal lumpuh di ranjang, maka untuk segala keperluan, ia harus ditolong yang lain. Bruder Bartolomeus melayani dan merawat dia dengan kasih sayang keibuan. Ia bercakap-cakap tentang kematian yang semakin mendekat, bukan seperti sesuatu yang menakutkan,
tetapi sesuatu yang dirindukan. Pesan dan kesan yang terakhir. Tanggal 30 Agustus, Paulus menerima sakramen Maha Kudus sebagai viatikum. Seluruh komunitas berarak mendampingi imam yang membawa komuni kudus. Inilah kutipan dari apa yang ditulis para saksi pada saat itu. Perlu diketahui bahwa pada saat Paulus akan menerima komuni kudus yang terakhir, para religius sudah menduga bahwa ia akan meninggalkan pesan-pesan kepada mereka. Maka dua pater, yang satu, Pater Vincent Strambi, yang sekarang sudah dinyatakan kudus, siap berada di kapel terdekat untuk menulis perkataan-perkataannya yang terakhir. Begitu sakramen Maha Kudus tiba di kamarnya, wajah hamba Allah itu menjadi terang karena api suci. Ia tak sabar lagi untuk segera menyatukan diri dengan kekasihnya. Ia merentangkan tangannya dan dengan kata-kata manis mengajaknya untuk segera datang ke dalam jiwanya dan berkata, "Yesusku tercinta." Setelah imam meletakkan sakramen tersuci di atas tahta yang telah disediakan, seluruh komunitas berlutut. Pater Paulus menganggap baik untuk meninggalkan wasiatnya yang terakhir dan memberi kenang-kenangan yang sekiranya perlu bagi seluruh kongregasi. Pertama-tama ia mengadakan pengakuan iman sebagai berikut. Saya menegaskan bahwa saya mau hidup dan mati dalam persatuan dengan gereja suci. Saya menyangkal segala kesesatan. Saya menolak segala-galanya yang bukan milik iman kita yang suci. Kemudian dengan suara lantang mengucapkan syahadat para rasul, lalu meneruskan, "Karena telah bertahun-tahun saya memimpin kongregasi ini, maka sekarang saya ingin meninggalkan pesan utama dan terakhir." Dengan suara halus dan terharu ia meneruskan, sementara dua pater di kapel kecil yang terdekat menulis apa yang dikatakannya. Sebelum segala hal lain, saya sangat menganjurkan cinta kasih persaudaraan. Ingatlah bahwa Yesus Kristus berkata kepada para rasul-Nya, "In hoc cognoscens omnes, quia discipuli mei estis, si dilectionem habueritis ad infecem." Dalam hal ini semua akan mengetahui bahwa kamu adalah murid-muridku, yakni jika kamu saling mencintai. Inilah saudara-saudaraku tercinta, dengan segala kemiskinan hatiku yang aku kehendaki dari kamu yang hadir di sini, dari siapa saja yang mengenakan jubah pertapaan dan perkabungan atas kenangan, sengsara, dan wafat Yesus Kristus, penebus kita yang tersayang, dan juga dari mereka semua yang akan dipanggil Allah ke dalam kongregasi yang miskin ini, sebagai kawanan kecil Yesus Kristus. Saya anjurkan kepada semua, terutama kepada mereka yang akan menduduki tempat superior, agar semangat doa, semangat kesungian, dan semangat kemiskinan selalu semakin mekar di dalam kongregasi. Dan ketahuilah dengan pasti bahwa jika ketiga hal ini dipertahankan, kongregasi fulgebit in conspectu Dei et gentium akan bercahaya di depan Allah manusia. Dengan sangat saya anjurkan suatu cinta keputraan kepada Ibu Gereja Suci dan suatu ketaatan penuh kepada pimpinannya yang kelihatan, yaitu Santo Bapa. Untuk beliau, mereka memanjatkan doa siang malam. Mereka akan mengusahakan sekemampuan mereka demi kebaikan gereja yang suci itu, keselamatan jiwa-jiwa sesama, dengan perutusan-perutusan, retret-retret, dan karya-karya yang sesuai dengan tarekat kita. Mereka akan membangkitkan di dalam hati semua orang
kebaktian kepada sengsara Yesus Kristus, dan kedukaan Maria tersuci. Saya mohon agar jangan keluar untuk mengadakan Kwaresima. Secara khusus, saya anjurkan agar selalu berdoa dengan sangat khusus bagi Paus yang sekarang, agar sehat walafiat dan terhibur dengan keberhasilan dalam tujuannya yang suci. Utque placita sunt Deo cupiat, et tota virtute perficiat. Supaya ia menghendaki apa yang dikehendaki Allah dan melaksanakannya dengan kemauan baik. Untuk tujuan itu saya menetapkan, agar sesudah kematian saya, tetap diteruskan doa litani para kudus, walaupun tidak ditentukan oleh regula. Laksanakanlah sesuai dengan kebijaksanaan Dia yang akan menjadi superior sesudah saya. Dan sebagai tanda kasihku, hormat dan terima kasih kepada Bapa Suci, akan dipersembahkan kepadanya gambar kecil Bunda Maria yang berduka cita, yang sekarang saya pakai. Kemudian berpaling kepada Yesus dalam sakramen yang ditahtakan di antara bunga-bunga, lalu berkata, Veni Domine Jesu. Datanglah Tuhan Yesus. Membuka tangan seperti hendak merangkulnya, sambil bercucuran air matanya, serta memukul dadanya keras-keras, ia berkata, Domine non sum dignus. Tuhan, aku tidak pantas. Kemudian berpaling lagi kepada religius-religius dan berkata dengan rasa sesal yang mendalam, Saya mohon ampun dengan wajah di dalam debu dan dengan tangisan hatiku kepada seluruh anggota kongregasi, baik yang hadir maupun yang tidak, atas segala kesalahan yang saya lakukan dalam tugas, yang saya terima selama sekian tahun atas kehendak Allah. Oh, kasihanilah aku. Inilah saya yang berangkat untuk pergi ke alam maut, tidak meninggalkan apapun selain teladan buruk. Sekalipun saya harus mengaku bahwa saya tidak pernah bermaksud demikian, melainkan selalu mencari kesucian dan kesempurnaan Tuhan. Sekali lagi, saya mohon ampun dan menyerahkan jiwaku kepada doamu supaya Tuhan menerimanya dalam pangkuan belas kasihan-Nya. Di sini ia mengadakan percakapan doa dengan Yesus yang diakhiri dengan berkat. Ya Yesusku yang tercinta, aku berharap, sekalipun aku pendosa, yang datang menikmati Engkau di surga, dan pada saatku merangkul Engkau untuk tinggal selalu bersatu denganmu, in perpetuas eternitates, dan melakukan belas kasihan-Mu untuk selama-lamanya. Sekarang untuk seterusnya, saya menyerahkan kepadamu sepenuhnya kongregasi yang miskin ini. Semuanya adalah hasil salib-Mu, sengsara-Mu, dan wafat-Mu. Dan saya mohon agar Engkau memberikan kepada semua religius serta para penderma berkat-Mu yang suci. Dan Engkau perawan yang tak bernoda, Ratu para martir, demi kedukaan yang Kau derita pada sengsara dan wafat putramu yang tersayang. Berilah kepada semua berkat keibuan-Mu yang saya letakkan dan tinggalkan di bawah mantol perlindungan-Mu. Ia mengakhiri, Beginilah saudara-saudaraku tercinta, kenangan yang saya tinggalkan dengan setulus hatiku. Saya meninggalkan kamu, dan saya akan menunggu kamu semua di surga suci. Saya akan selalu berdoa untuk Bapa kita Paus, untuk gereja yang saya cintai, untuk kamu semua, untuk seluruh kongregasi, untuk para penderma, dan juga untuk semua yang wajib saya doakan. Dan saya meninggalkan kepada kamu semua
baik yang hadir maupun yang tidak hadir dan yang akan datang berkat saya. Benedictio Dei omnipotentis Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amin. Sambil mengeluh, ia mengakhiri kata-katanya, "Saya tak mampu lagi." Dengan penuh devosi, kerendahan hati yang mendalam, serta cinta yang menyala, ia menerima Kristus dalam sakramen sebagai bekal ilahi untuk perjalanannya ke rumah Bapa. Kemudian ia tinggal lama terpusat bersatu dengan kekasihnya untuk mengadakan doa syukur.